selesai dan baru nyampe rumah. Saya kira mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi ya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita akan melakukan presentasi ya masing-masing yang disilakan Ibu Julia dan Pak Andi menyampaikan terkait dengan tugas yang sudah disampaikan, tugas yang sudah dibuat, dan yang poin yang ketiga nanti saya akan coba ulang lagi terkait dengan kelas kita yang macet kemarin tiba-tiba ya sama saya juga hilang juga ininya. Problemnya mungkin sekarang karena lagi penghitungan atau pemeriksaan atau pengawasan dari tim dosen, maka kemudian tim pengawas, maka kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Nanti kita coba cek ulang ya. Baik, sebelum dimulai ada yang perlu ditanyakan, silakan Pandi dan Bu Yulia. Kalau tidak ada, saya kira perlu disampaikan tugas pemikirannya pandangan franchise ya, tapi simpel-simpel saja, tidak perlu 22 lembarnya dibacakan, poin-poinnya saja dari masing-masing chapter, dari keempat chapter itu ya, sampaikan saja poin-poin gagasan pemikirannya. Oke, silakan siapa yang memulai, antara Bu Yulia atau Pak Andi, atau Pak Andi aja ya. Boleh Pak. Oke, silakan Pak Andi, bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan tugas dari Bapak terkait tulisannya Frances Venter tentang bagaimana memanfaatkan nilai-nilai konstitusional dalam perbandingan HTN, Pak. Nah, yang saya dapat secara umum, Pak, pada intinya sebenarnya ternyata ilmu perbandingan itu telah menjadi satu hal yang berkembang saat ini, Pak. Nah, kemudian prinsip-prinsip konstitusionalisme modern itu di hampir beberapa negara itu telah menjadi sebuah standar baku. Nah, kemudian hal itu ternyata mempermudah bagi kita untuk melakukan kajian perbandingan dengan menggunakan ada yang disebut istilahnya tertium komparasionis, Pak, atau nilai-nilai yang dianggap sama dan kita melihat penerapannya bagaimana di berbagai negara. Nah, kajian tentang tertium komparasionis ini kalau dicontohkan sama Frances Venter itu misalnya nilai-nilai, contohnya dia mengambil satu prinsip tentang kesetaraan, kemudian dia melihat penerapannya di Afrika Selatan, di Kanada, dan di Amerika yang ternyata semuanya berbeda-beda walaupun sama-sama menjamin tentang bahwa warga negaranya setara, gitu Pak. Kesimpulannya sih sebenarnya itu Pak, bahwa kita bisa menarik hal-hal yang sama walaupun berbeda-beda sistemnya, kita bisa menarik satu hal yang sama untuk kita jadikan kajian perbandingan. Ya begitu Pak dari saya, terima kasih. Oke, saya kira memang cukup simpel, memang secara umum dari sekian lembar itu, dari 22 lembar itu, simpelnya memang kita dapat menyimpulkan atau sinopsisnya, silogismenya ya, terkait dengan apa yang disampaikan itu titik tautnya, benang basahnya lah. Kalau bahasa kita itu adalah ada beberapa hal yang tentu dapat kita pergunakan dalam hal salah satunya seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu untuk pemecahan masalah yang ada di tempat kita. Jadi kita mempelajari model-model misalkan bicara hak, dengan HAM, katakanlah seperti hukuman mati lah kalau bicara hukum ya, itu apakah itu masih relevan atau tidak, sementara negara lain sudah tidak lagi menggunakan, sementara kita masih menggunakan. Tentu ini menambah hasanah kita dalam hal berpikir ya. Jadi kira-kira di situ yang kemudian menentukan bagaimana titik taut kita, menentukan ini yang pas, ini tidak pas, ini layak dan tidak layak. Jadi saya kira memang cukup banyak, memang sederhana gagasannya. Memang franchise saat ini memang jadi rujukan ya, rujukan dari semua
pembelajar yang pertama terkait dengan perbandingan ketimbang dengan beberapa pandangan pemikiran yang lain. Dan memang pemikirannya franchise juga, waktu itu saya ketemu Pak Herlambang dari Erlangga juga sama, beliau menyampaikan bahwa sudah banyak perkembangan pemikiran terkait dengan model-model perbandingan. Kita tidak lagi bisa secara tradisional melihat bahwa ketika dia berbeda hukumnya nggak perlu kita pelajari. Kemudian kalau dia model hukumnya bergerak atau dalam artian progresif nggak perlu kita pelajari. Itu waktu saya ketemu sama Pak Herlambang dari Erlangga. Oke, silakan dilanjutkan Bu Yulia secara simpel atau persamaan atau perbedaan yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Silakan. Terima kasih kesempatannya Pak. Jadi setelah saya menerjemahkan teks dari Franchise Venter, yang mana tulisan ini memiliki 3 gagasan pokok. Yang pertama adalah pengertian dari perbandingan nilai-nilai konstitusional, di mana dikatakan bahwa pemikiran konstitusional modern tersebut adalah produk dari ajaran Eropa Amerika selama berabad-abad, yang melahirkan suatu praktek perbandingan yang menjadi suatu norma di beberapa negara, khususnya di Eropa. Bagi para pembanding, pertanyaan pertama yang perlu dikaji dalam praktek perbandingan adalah materi apa yang akan diperbandingkan, di mana hal ini dikenal pula sebagai gagasan tertium comparationis. Franchise sendiri memiliki prinsip dalam melakukan perbandingan, hendaknya kita perlu mengidentifikasi ukuran, standar, konsep, atau dasar yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan hukum saat ditemukannya identifikasi abstrak terkait suatu persamaan atau perbedaan. Agar diperoleh suatu pendekatan perbandingan yang komprehensif dari suatu materi yang kompleks, maka penting untuk menggambarkan sebuah kerangka perbandingan secara detail, yang mana yang disebut tertium comparationis lagi. Tadi, Franchise di sini memberikan contoh pada bab 2, yaitu nilai-nilai dalam konstitusi. Di sini ada beberapa contoh pembukaan undang-undang, yang mana salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tahun 1789, yang menyatakan bahwa kami rakyat Amerika Serikat untuk membentuk persatuan yang sempurna akan membangun keadilan, menjamin kedamaian, membangun pertahanan bersama, mendukung kesejahteraan umum, dan akan mengamankan berkah kebebasan untuk diri kita sendiri dan generasi di masa mendatang. Sehingga untuk itu ditetapkan Undang-Undang Dasar ini untuk Amerika Serikat. Di mana dalam pembukaan undang-undang ini jelas bahwa kedaulatan rakyat, keadilan, perdamaian, kesejahteraan publik, dan kebebasan merupakan nilai-nilai konstitusi yang diterapkan oleh pendiri Amerika Serikat yang diungkapkan dalam pembukaan. Namun, pembukaan tersebut bukanlah satu-satunya sumber nilai yang akan ditujukan pada pembahasan di bawah ini. Selanjutnya, Franchise juga menerangkan. Oke, silakan. Menekankan nilai hukum, sistem multipartai, demokrasi, dan pasar sosial ekonomi. Yang mana dalam contoh-contoh ini maksudnya Franchise ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai konstitusi tersebut biasanya sudah tersurat secara jelas atau secara detail dalam konstitusi di setiap negara-negara di dunia. Selanjutnya di bab 3 di sini dibandingkan nilai-nilai yang mana Franchise mengambil contoh namanya agak susah di-translate ke bahasa Indonesia, Pak. Aksi afirmatif. Nah, aksi afirmatif atau affirmative action. Di mana aksi ini adalah dimaksudkan untuk melindungi kelompok ras dan kelompok-kelompok minoritas. Di Amerika, aksi afirmatif ini pertama kali dikenal di Amerika, yang mana kemudian menginspirasi Kanada, kemudian juga Afrika Selatan untuk mengikuti langkah-langkah yang sama untuk mengakui aksi afirmatif dalam undang-undangnya. Namun begitu, Amerika juga tidak sempurna dalam melaksanakan aksi afirmatif ini, sehingga nilai-nilai yang dianut oleh Amerika tersebut disempurnakan lagi dalam undang-undang dalam Piagam Kanada, yang mana hal tersebut terinspirasi dari aturan di Amerika berdasarkan praktek perbandingan ketatanegaraan atau nilai konstitusi yang seperti itu sih Pak, yang saya tangkap dari tulisan ini. Terima kasih. Baik, Pak, saya kira banyak hal ya yang
yang bisa kita ketahui ya dari apa yang disampaikan oleh franchise Panther ini. Mudah-mudahan ini kan maka sebetulnya sengaja saya berikan dengan Bapak Ibu semua ya, Bapak dan Ibu, saya berikan pandangan pemikiran ini, dan saya tidak secara tekstual atau textbook menggunakan SAP sebagai acuan dari pembelajaran ini, karena saya melihat ada banyak perkembangan perbandingan itu yang hari ini bagi pembelajar yang ada di Indonesia itu sudah banyak tertinggalnya. Maka kemudian kita coba melihat konstruksi gagasan yang ditawarkan oleh para periset atau para peneliti terkait dengan perbandingan hukum negara. Oke, saya kira cukup terang ya apa yang disampaikan terkait dengan gagasan ya comparison tertium yang disampaikan itu kan titik tengah atau antara persamaan dan perbedaan apa yang akan kita teliti, dan kita harus dari awal memberikan konstruksi detail terkait dengan apa yang akan kita lakukan, lalu kemudian kita akan tarik sebuah persamaan dan kita akan lihat perbedaannya. Kemudian yang paling penting itu apa yang dapat kita implementasikan dalam hal memecahkan masalah yang saat ini kita pikirkan sebagai peneliti. Tentu itu misalkan terkait dengan paling simpel itu apakah urgensi misalkan menghukum para pelaku penjahat narkoba, atau saya simpel sampaikan dengan mahasiswa begini di kampus, antara kenakalan dan kejahatan apakah bisa diberikan hukuman yang sama. Misalkan gini, seorang mahasiswa menggunakan narkoba, apakah kemudian kita secara langsung selaku pejabat kampus itu menyerahkan kepada aparat kepolisian. Nah, kemudian secara pandangan kedua, mahasiswa yang menggunakan narkoba itu dia dalam hal untuk coba-coba atau untuk coba-coba untuk pengen saja atau untuk mengetahui, ataukah dia memang sudah menjadi bandar. Jadi ada tugas-tugas kampus pula dalam hal seperti itu yang tidak mungkin kita bisa lepas tangan gitu, lepas tangan. Maka saya kira banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut saya yang mestinya tidak semua harus masuk melalui pintu hukum. Banyak cara lagi yang lain, cara-cara keadatan kita yang bisa kita pergunakan. Kemudian yang kedua saya contohkan lagi, katakanlah peristiwa hukum di Sumatera Barat dengan di Lampung. Coba kita lihat berapa banyak perkara yang masuk pengadilan di Sumatera Barat. Semuanya diselesaikan secara luar. Tidak semua perkara ringan itu semua masuk pengadilan. Ada struktur kemasyarakatan yang berjalan. Nah, gitu. Jadi saya kira salah satu contoh yang hal-hal yang simpel sederhana yang sebetulnya terlalu ruwet kita memikirkannya, terlalu ruwet orang melakukannya. Kalau sebetulnya bisa simpel tapi menjadi ruwet. Maka di sini kalau kita balik ke franchise menawarkan bahwa comparison tertium yang disampaikan, kita harus mampu untuk mencari benang basahnya. Kalau saya menyimpulkan begitu. Benang basahnya itu adalah tidak segampang kita menegakkan benang basah. Atau sudah kita cari, tidak gampang kita tegakkan. Maka kita harus konstruksikan secara benar, kemudian kita urutkan. Nah, ada beberapa permasalahan yang nggak mungkin semua kita perlakukan sama. Ada seseorang yang melakukan kejahatan itu karena dorongan, karena kebutuhan, karena tiba-tiba, lalu kemudian karena musibah. Kan tidak semua harus kita berikan hukuman yang sama. Misalkan sebuah kejahatan yang muncul karena musibah seperti kecelakaan. Apa mungkin sopirnya menghendaki yang dibawanya atau istrinya, anaknya itu meninggal dunia, gitu ya. Yang sementara sopir itu kan suaminya. Apa ia mau dia mengorbankan istri dan anaknya untuk meninggal dunia? Kemudian kita harus menghukum suaminya juga. Saya kira nggak adil juga. Seseorang musibah kemudian ditimpa musibah juga. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita tarik, lalu kita bisa bandingkan terkait dengan peristiwa kejahatan yang serupa yang tadi terjadi di luar negeri. Oke, terkait dengan pemikirannya franchise, Ibu Pandi dan Bu Yulia, ada yang perlu kita diskusikan? Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan.
Cukup Pak dari saya Pak. Oke. Cukup, Pak. Saya sebetulnya punya buku bagus untuk kalian, ya. Tapi mudah-mudahan kalian sudah punya ya. Tapi kalau belum punya, saya kasih kepada kalian. Bukunya bentuknya, tapi buku bahasa Inggris, tetap karangannya Aaron Liebhardt. Aaron Liebhardt bisa kalian searching ya di Google, Aaron Liebhardt, nanti saya kirimkan ke Andi ya, bisa menjadi bahan perbandingan Anda belajar, karena kita adalah bicara mengenai kelembagaan negara, bicara mengenai hukum tata negara. Hukum tata negara ini kan kalau menurut Lohman itu jelas, kita mempelajari fungsi-fungsi dari organisasi, fungsi-fungsi organ, lalu kemudian sumber kekuasaan organ, hubungan kekuasaan organ, kemudian pengangkatan organ, kemudian pemberhentian organ, hubungannya seperti apa, kausalitasnya seperti apa, itu cukup banyak memang ya. Coba bisa Anda lihat di pemikirannya Lohman, Maurice, McKeever, atau kalau Indonesia bisa punya Prof. Jimli yang banyak tersebar. Nah, saya akan kasih kasih Pak Andi dan Pak Yulia ada referensi yang bisa dipergunakan. Itu buku karangannya Aaron Liebhardt, dia bicara mengenai pattern of democracy. Pattern of democracy ini dia melakukan model perbandingan terhadap pemerintahan dan performanya, pemerintahan yang ada di masing-masing model sistem pemerintahan. Nah, di bukunya Aaron Liebhardt ini kita banyak juga diberikan semacam gambaran bagaimana model-model pemerintahan yang ada di masing-masing dunia. Kemudian yang kedua, di samping literatur yang saya berikan kepada Pak Andi, nanti saya kirimkan melalui via WhatsApp. Terus yang kedua, saya meminta Anda membuat tugas untuk dapat kalau yang buku Aaron Liebhardt ini bukan untuk diterjemahkan ya, tapi untuk bisa menjadi referensi aja, referensi untuk teman-teman bisa dibaca ya, untuk jadi referensi dalam melihat pada sebuah perkembangan demokrasi yang ada di dunia. Dan jauh sebelumnya Liebhardt ya itu sudah mendeskripsikan dan mengkonstruksikan banyaknya model perkembangan demokrasi, baik dia di model parlementer maupun di model presidensial atau dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Tapi karena ini adalah perbandingan hukum tata negara, maka tentu yang pertama harus kita capture itu mengenai tumbuh berkembangnya demokrasi dalam sebuah negara, sehingga kita bisa melihat. Karena gini teman ini Pandi dan Bu Yulia, ternyata saya sendiri ini mungkin bisa kita diskusikan dan kita perdebatkan. Ternyata model demokrasi menentukan model dan jalannya sistem pemerintah dan menentukan model sistem penegakan hukum. Ternyata pintu pertama itu ada di demokrasi. Baik bagusnya sebuah demokrasi dalam sebuah negara menentukan pelaksanaan dari sebuah penyelenggaraan negara, baik dia di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif maupun di lembaga yudikatif. Jadi demokrasi merupakan pintu pertama menentukan. Karena dengan demokrasi kita bisa saksikan. Saya bisa ajak kalian misalkan begini. Bisa Anda identifikasi walaupun bidang kita berbeda ya, identifikasi. Belum pernah ada koalisi partai politik yang sesolid hari ini. Yang seharmonis hari ini. Anda lihat zamannya Pak SBY, ya. Zamannya Pak SBY itu koalisinya tidak solid. Masih ada partai oposisi di luar partai pemerintah. Misalkan Gerindra dan PDIP itu partai di luar pemerintah. Dan mereka solid di parlemen. Di zaman zamannya Demokrat, PKS, dan PAN menjadi partai pengusung pemerintah. Nah, kita lihat sekarang, ketika PDIP dan PDIP menjadi partai penguasa. Gerindra pun ikut menjadi partai penguasa, iya, ditunjukkan kepada masyarakat di saat pemilu, mereka partai yang berseberangan. Nah, Partai Demokrat yang dulu pemenangnya, hari ini nggak berani menjadi partai oposisi. Maka saya bilang tadi, ternyata sistem
demokrasi itu menentukan pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan negara, baik dia dari sisi lembaga legislatif, kemudian sisi lembaga eksekutif, maupun termasuk di lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Nah, Anda lihat misalkan seperti proses pengangkatan hakim agung, bagaimana power dari eksekutif dan power dari legislatif ikut serta mempengaruhi dan menentukan siapa yang pantas menjadi hakim agung misalnya. Kan begitu. Karena ditentukan oleh lembaga legislatif. Atau lebih lihat, Anda bisa melihat komposisi yang lebih sederhana, misalkan komposisi hakim konstitusi lah. 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, ya. Kemudian 3 dari masyarakat. Nah, Anda lihat bagaimana kemudian keberpihakan mereka. Saya contohkan ini hasil riset kita bersama. Dalam pengujian sebuah produk undang-undangan itu ada 2 yang bisa diuji. Saya nggak tahu apakah ini sesuai atau tidak. Yang pertama menguji terkait dengan uji formalnya, menguji formalitasnya. Kemudian yang kedua menguji substansinya. Anda lihat di Mahkamah Konstitusi, setiap pengujian formalitas formalnya dalam hal pembentukan aturan perundang-undangannya itu selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kita menghitung dari mulai 2003 sampai sekarang. Pengujian formal sebuah produk dalam hal pembentukan, misalkan Undang-Undang KPK yang pernah diuji secara formal, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji secara formal, semua ditolak. Kenapa saya menyebutkan membuat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK itu seperti membuat Candi Prambanan, dilakukan dalam 1 malam, selesai. Apakah itu yang pantas? Apakah itu yang layak dalam hal membuat sebuah produk undang-undang? Kita membuat putusan aja butuh waktu berminggu-minggu, apalagi ini membuat sebuah pasal-pasal dalam aturan perundang-undangan. Ya, masa ia hanya seperti membuat Candi Prambanan? Masa ia seperti membuat tangkuban perahu gitu ya? Nah, ini kan saya kira nggak masuk akal. Nah, ketika itu diuji secara formal, pasti ditolak. Tapi itu bisa kita maklumkan, ternyata itu tadi, ketika 3 dari pemerintah, 3 dari DPR, yang itu memang mereka membuat produknya, tapi kemudian ditolak secara formal, maka ini sebetulnya akan mempengaruhi kredibilitas mereka terhadap yang memilihnya. Ini akan mempengaruhi. Coba kalau bicara substansi pasti mereka akan telaah apakah benar, tidak, pasti diteruskan. Kalau gugatannya gugatan substansi atau ini contoh saja yang bisa kita perhatikan dari yang menjadi asal mula dari pandangan pemikiran yang tadi. Nah, kemudian ini jadi catatan teman-teman semua sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman kalau berkenan. Saya meminta Anda masing-masing ya, Pak Andi dan Bu Yulia, saya meminta Anda masing-masing cukup misalkan saya minta Anda membandingkan dengan pandangannya franchise tadi, karena ini adalah konteksnya kekuatan negara. Saya minta Anda membandingkan ya antara lembaga kepresidenan Indonesia, Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat. Kemudian silakan Bu Yulia mau pilih yang mana. Jadi 2, jadi kita masing-masing berbeda. Pak Andi boleh dengan sistem presidensial yang sama, silakan kita melihat persamaan dan perbedaannya. Tapi cukup dengan kekuasaan presiden, lembaga kepresidenan, kekuasaan presiden. Karena kita tahu presiden ini memegang kekuasaan selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Nanti coba kita lihat, kita bandingkan dengan pandangan pemikirannya Parent Choice ini, ya kita praktekkan dengan kita mengcapture, melihat pada kasus misalkan Indonesia Amerika Serikat. Apakah ini ada perbedaannya atau sama? Nah, silakan nanti Yulia apakah mau ke model yang sama, misalkan ke Prancis, boleh, atau ke Brazil dengan sistem yang sama juga boleh. Atau pilihan yang lain, tapi kalau Cina boleh juga, Cina, tapi dengan modelnya pahamnya komunisme. Nah, tapi bisa dilihat presiden Cina itu otoritasnya seperti apa, apakah sama dengan, atau ke Korea juga sama, kemudian Thailand itu juga sama modelnya. Filipina.
Filipina itu presidensial. Tapi kalau Thailand itu kan masih semangatnya kerajaan. Silakan pilih masing-masing sendiri-sendiri, nanti akan menjadi kupasan pembelajaran. Cukup Anda mengkomparasikan ya, mengkomparasikan terkait dengan kekuasaan presiden ya antara Indonesia dengan negara lain. Masing-masing sendiri-sendiri biar kita menambah bahasana, menambah berbagai macam pandangan ya, pemikiran atau beberapa hal praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal kekuasaan presiden. Bagaimana kita melihat kekuasaan presiden yang ada di Indonesia dengan kita melihat kekuasaan presiden di Amerika Serikat boleh, di Filipina boleh, atau di Brazil boleh, atau di beberapa negara yang Yulia anggap saya mau ini saja boleh. Saya berikan kebebasan teman-teman semua, tapi kita cukup mengcapture tentang kekuasaan presiden saja, tidak perlu yang lain, karena gini loh, di kekuasaan presiden itu kan saya bisa gambarkan terlebih dahulu ada beberapa hal yang bisa dilihat. Misalkan pertama pemilihan presidennya, bagaimana pemilihan dan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua kita melihat kekuasaan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat presiden dalam hal membentuk kabinet. Kemudian yang keempat bisa kita lihat dalam hal pembatasan masa jabatan presiden. Apakah di Indonesia dan di luar, di Indonesia ini masih bisa fleksibel pembatasannya, ataukah mungkin sudah saklek? Nah, apalagi isu baru-baru ini kan jelas mengemuka bahwa masih dimungkinkan gitu ya, padahal dimungkinkan perubahan masa jabatan, padahal sebetulnya sudah jelas di pasal 7 itu sudah saklek sifatnya. Misalkan presiden, di pasal 7 itu kan dikatakan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen kita perhatikan bahwa presiden, wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ada prase penambahan. Nah, ini yang kemudian kemudian diikuti oleh semua jabatan yang lain. Maka saya kadang-kadang aneh, misalkan ada perkumpulan rektor maupun uji review terhadap produk undang-undangan, misalkan PP, bahwa masa jabatan kan sudah dibatasi 60, dia pengen perpanjangan lagi sampai 70. Padahal sementara kapasitasnya kan sebagai profesor. Yang diutamakan adalah bagaimana pendidikannya. Ini kan tidak yang kejar bahwa bagaimana memperpanjang masa jabatan. Ini kan saya kira banyak aneh-aneh juga. Tapi kalau kita mau bilang begitu nanti dikiranya kita pengen juga. Padahal kan sebetulnya. Nah, jadi kalau Perbagir itu selalu pesan kepada kita, anak muridnya yang punya pesan kita berikan contoh yang baik sesuai dengan nilai-nilai kenegaraan. Nilai kenegaraan itu kan berangkat dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, nilai kehikmatan, permusyawaratan. Yang penting itu adalah nilai keadilan. Kalau kita belum tidak adil dengan diri kita, bagaimana kita mau adil dengan orang lain? Jangan menuntut keadilan dengan orang lain sementara kita belum tentu adil. Jadi beliau selalu menekankan hal demikian. Nah, cara-cara etika seperti itu yang sekarang ini kewibawaannya luntur, ya, baik dia di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Nah, kalau kita bicara gini nanti kira-kiranya masa iya yang muda ngajari yang tua kan? Nah, saya kira nggak patut juga, nggak elok juga nanti dibilang oke lah itu. Nah, jadi saya kira melanjutkan tadi teman-teman semua, kalau dalam konteks presiden itu ada beberapa hal yang bisa kita capture, yang kita lihat. Misalkan yang pertama itu tentang pemilihan dan pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua bisa kita lihat ini kalau kita menggunakan polanya franchise tadi ya, comparison tertiumnya, itu bisa kita lihat yang pertama pemilihan dan pertanggungjawabannya. Kemudian yang kita lihat itu kekuasaannya. Ada beberapa negara yang hanya mengatakan presiden hanya kepala pemerintahan, tapi tidak kepala negara. Kenapa? Karena kepala negaranya ada di raja. Seperti di Thailand. Itu menempatkan
kepala negara itu ada di raja. Raja yang punya kendali. Kepala pemerintahannya ada di presiden. Ya, tapi ada juga beberapa negara menempatkan semua bulat di kepala di presiden gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ya, itu terkait dengan otoritatif presiden dalam membentuk kabinet. Ya, jadi presiden. Kalau di Indonesia kan enggak, otoritatif pembentukan kabinet ya, kabinet itu ada di bukan kabinet ada di partai politik ya, partai politik ya. Jadi otoritatif pembentukan kabinet itu ada di partai politik. Mengapa saya katakan demikian? Partai pengusung itu punya otoritas menentukan. Jadi presiden itu hanya mengesahkan saja, kan aneh kan? Gitu ya. Jadi partai politik mengusulkan rame-rame. Ini misalkan sudah ada kaplingannya. Partai ini kaplingnya 5 menteri, 3 menteri, 8. Saya kira nggak pantas padahal ya teman-teman lagi. Kita perlu ingatkan pada mereka. Presiden itu punya kekuasaan penuh dalam menentukan. Silahkan sepanjang dianggapnya punya kapasitas, profesional, capable, punya integritasnya, punya wibawanya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Harto seperti dulu. Pak Harto itu tidak ada satupun orang yang mampu mengintervensinya. Karena dia merasa bahwa saya kepala negara. Bung Karno juga sama. Bung Karno tidak satupun bisa mengintervensinya. Nah, karena tidak ada satupun yang dapat mengintervensinya, nah, apa yang dilakukan oleh Hatta kemudian? Hatta mengatakan, kalau begitu Anda sudah mendeklarasikan diri Anda sebagai presiden seumur hidup, maka saya mengundurkan diri dalam hal mendampingi saudara jadi wakil presiden. Langsung mengundurkan diri. Jadi ada sikap kenegaraan yang itu disampaikan dan tidak pernah dimunculkan di ruang publik. Orang hari ini ya yang jadi masalah. Cobalah Pandi dan kita juga miris ya sendiri. Hal sepele saja kok jadi perdebatan di ruang publik. Masa iya masyarakat diajak? Anehnya lagi, masa iya penyelenggara negara membawa buzzer? Buzzer dipergunakan cara dalam hal mengambil keputusan. Kan aneh. Saya kira ini hal-hal yang menurut saya terlalu berlebihan dalam sebuah negara seperti kita. Demokrasi kita harus akui bahwa kita punya demokrasi yang kebablasan, sangat bablas dan menurut saya sih ini nggak pantas lagi gitu dalam sebuah negara demokrasi. Di Amerika Serikat saja orang masih patuh dan hormat sama pemimpinnya. Dan pemimpinnya juga kalau misalkan di Jepang, di Cina, misalkan pemimpinnya merasa sudah salah, diduga saja sudah mengundurkan diri. Kalau ini kan didakwa dulu, belum tentu mengundurkan diri. Di sana diduga saja sudah melepaskan jabatan. Karena jabatan itu kan milik publik, bukan milik privat, apalagi kelompok. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat di samping itu adalah ini tentang otoritas membentuk kabinet, tentang pembatasan masa jabatan presiden. Kemudian tentang pemakzulan presiden. Jadi ada kata memakzulkan dan mengimpeachment. Nah, sekali lagi saya sampaikan dengan Pak Andi dan Bu Yulia, mengimpeachment itu adalah mendakwa, diimpeach. Impeach itu didakwa. Tapi kalau dimakzulkan itu proses penghentiannya. Jadi agak berbeda ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir impeachment sama pemakzulan itu sama. Padahal berbeda. Impeachment itu mengimpeach, mendakwa, memanggil. Presiden dipanggil ke parlemen, itu impeachment. Panggil ke parlemen diminta, misalkan Bung Karno diminta pertanggungjawabannya. Mungkin Bung Karno menyampaikan pidato nawaksaranya. Itu kan jawaban. Itu namanya impeachment. Tapi tidak diberhentikan. Bung Karno tidak diberhentikan oleh parlemen. Hanya yang sukses pemberhentian presiden itu hanya Gus Dur. Hanya Gus Dur. Bung Karno tidak pernah diberhentikan. Bung Karno melimpahkan, menyerahkan tongkat estafetnya kepada Pak Harto. Diteruskan saja. Teruskan. Kalau dengan adanya Super Semar itu kan estafet. Secara perintah 11 Maret itu kan dianggap oleh beberapa pihak sebagai penyerahan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto. Nah, sementara kalau kita lihat terlalu simpel kalau Super Semar dijadikan alat penyerahan kekuasaan. Kemudian itu tadi ya antara impeachment dan pemakzulan.
impeachment dan pemakzulan. Memakzulkan itu proses dari awal sampai dia diberhentikan, itu memakzulkan. Tapi kalau impeachment itu hanya dakwaan aja, mendakwakan. Kalau presiden sudah membalas dakwaan itu selesai sebetulnya. Nah, tapi kalau dianggap pembelaan presiden itu tidak rasional dan tidak diterima oleh DPR, maka bisa diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai dakwaan dari DPR itu. Dan jawaban dari presiden di DPR itu nanti bisa dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan misalkan presiden nggak boleh membubarkan DPR, misalkan peristiwa dekret ya 5 Juli kita, atau beberapa negara misalkan di Perancis pernah juga terjadi bahwa ada sebuah otoritas kemudian yang membubarkan parlemen. Nah, kemudian yang aneh lagi nih teman-teman bisa lihat. Kita menggunakan sistem parliamentary threshold. Parliamentary threshold ini kan ambang batas yang dituliskan misalkan padahal ini dituliskan di undang-undang ya, ini kita sharing ya, ini bisa Anda lihat. Misalkan parliamentary dituliskan 4% partai politik. Nah, sekarang kan kita bicara bahwa demokrasi ini kan esensinya adalah rakyat memberikan suara. Nah, kemudian ini kan sekali lagi demokrasi ini kan yang dipilih ini kan bukan sapi, bukan kambing, bukan kerbau kan yang dipilih kan bukan, tapi orang. Jadi satu suara rakyat itu adalah sebuah hak yang harus dipenuhi. Satu suara masyarakat itu adalah suara yang harus dipenuhi oleh. Anehnya dengan parliamentary threshold, partai yang tidak masuk ambang batas, dia tidak bisa masuk parlemen. Dengan alasan memang katakanlah parlemen presidensial menghendaki penyederhanaan partai politik, lalu kemudian yang kedua parliamentary menghendaki pemerintahan yang stabil, lalu kemudian parliamentary menghendaki tidak perlu banyak partai politik dan seterusnya. Nah, ternyata tapi dalam sisi lain partai-partai yang tidak masuk ambang batas parliamentary threshold 3,8, 3,9 itu semua tergerus. Nah, bayangkan kalau suaranya hampir 1 juta orang. 1 juta orang tergerus, hilang begitu saja. Di beberapa negara penganut parlemen atau presidensial tidak ada yang membuang satu suara pun. Semuanya diakomodir. Diakomodir di parlemen. Semuanya diakomodir, diteruskan. Jadi dia tidak ada sama sekali ambang batas. Kemudian yang berikutnya, yang terlihat dari keputusan presiden itu bagaimana presiden mampu melakukan hubungan antara presiden dengan DPR. Dalam hal 3 hal. Hubungannya misalkan hubungan pembentukan aturan perundang-undangan. Kemudian pembentukan aturan perundang-undangan ini dalam konteks menjalankan kekuasaan DPR. Dalam hubungan pengawasan, hubungan anggaran, kemudian hubungan legislasi. Kemudian ada lagi hubungan penempatan jabatan. Duta besar, konsul dan seterusnya. Lalu kemudian pengangkatan Kapolri, pengangkatan Panglima, kemudian pengusulan Hakim Agung dari pemerintah ke DPR itu begitu. Jadi tarik menarik kekuasaan. Jadi saya kira itu beberapa hal penjelasan terkait dengan tugas yang saya berikan kepada kalian terkait dengan Anda silakan membandingkan kekuasaan presiden itu dengan parlemen. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saya kira kuliah kita sudah berjalan hampir 1 jam. Ada yang perlu ditanyakan, Pak Andi dan Bu Yulia? Atau terkait penugasan yang untuk minggu depan dipresentasikan saja atau perlu dikumpulkan di Piklas, Pak? Kalau Piklas kan nanti saya ngobrol sama Pandi ya. Piklas nanti terkait dengan Piklasnya ya. Pandi nanti kalau ada waktu kita hari Senin ya. Kita berkomunikasi ya. Siap, Pak. Senin. Pandi ya hari Senin lah, Senin pagi ya. Ya, Pak. Nanti
tentang Piklas nanti silahkan nanti. Nah kalau absennya sekarang kan ini saya masukkan ke Siakadu. Nah, nanti Bu Yulia dan Pak Andi bisa lihat di Siakadunya apakah ini saya ada terus ya ataukah saya tidak ada, kan bisa dicek di Siakadu. Karena di Siakadu itu yang mengintegrasikan nilai. Jadi nilai kita akan di Siakadu. Nanti Bu Yulia dan Pak Andi bisa lihat di Siakadu. Kalau untuk di kelasnya kan memang proses belajar mengajarnya semuanya di dalam ini di kelas semua. Tapi karena kita kita sudah ketemu di pertengahan perkuliahan, kemudian saat ini sedang diperiksa di kelasnya, maka itu tadi. Tapi mudah-mudahan setelah diperiksa nanti bisa lancar kembali. Oke, Bu Yulia. Paham ya terkait dengan tugasnya dan terus Pak Andi ada yang perlu Pak? Cukup Pak. Oke, kalau cukup saya kira itu saja pertemuan kita ya. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol santai dan ringan kita bermanfaat ya. Saya juga nggak terlalu senang juga kalau serius-serius amat kan. Jadi kiranya apa lagi? Saya kira itu dari saya teman-teman semua ya, Pak Andi dan Bu Yulia, terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Kira itu dari saya. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Nanti tugas yang ini nanti tolong kumpulkan ke saya ya Pak Andi ya. Boleh Pak, baik Pak. Kita kasih ke Pak Andi aja ya. Yep.